Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Mudianto, dan yang terhormat pula teman-teman dari Bawaslu RI, staf Bawaslu RI, ada 2 rekan hadir tadi malam, dan yang saya hormati rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Brebes yang hadir, dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh peserta sosialisasi dari 2 kecamatan boleh. Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita ketemu di forum Al-Zain Pak Agung. Pertama yang perlu saya tegaskan, Bapak sekalian, jadi ini di backup semua dari anggaran negara. Jadi makanya tidak didapatkan atribut partai politik, karena ini bukan acara kampanye. Jadi kalau Bapak sekalian nanti menyampaikan informasi ke selepas dari sini, jadi ini bukan acara kampanye. Kalau acara kampanye kok ada Bawaslu-nya, wah itu repot nanti. Soal Bawaslu memfasilitasi kampanye, itu nggak boleh. Jadi acara ini adalah acara sosialisasi. Nah, ini perlu diinformasikan ke semua masyarakat kita, terutama masyarakat Brebes, yang dalam hal ini jumlah atau kehadiran atau partisipasi kita itu cukup rendah. Jumlah pemilih kita paling banyak, paling besar kita di Brebes. Namun kalau dikaitkan dengan partisipasinya, yang hadir nyoblos itu sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Yang perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2024 besok itu ada pelaksanaan pemilu serentak, pemilu pink. Kenapa saya sampaikan pemilu pink? Itu pemilunya bareng dengan dan kalau ibu sudah coklat dan bunga itu tanggal 14 Februari itu pemilu. Nyoblosnya sama dengan 2019 kemarin, ada 5 surat suara. Terus yang kedua, nanti pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur itu pada bulan 20. Jadi 1 tahun itu kita mengadakan 2 kali pemilu. Pertama adalah pemilihan umum presiden dan DPR dan rumputnya termasuk DPD. Terus yang terakhir adalah 2024 bulan November kita mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati termasuk gubernur dan wakil gubernur. Jadi yang dimaksud serentak adalah serentak tahunnya. Nah, bupati kita kan nanti tanggal 4 Desember nanti akan purna. Mestinya kalau menghitung periode per 5 tahun, harusnya tahun ini kita mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Cuman karena berdasarkan regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017, maka dari semenjak Desember tanggal 4 sampai dengan 2024 nanti ada pengganti, tapi bukan tidak melalui pemilihannya. Nah, nanti pemilihan bupatinya kapan? Pada November 2024. Ini perlu atau penting saya sampaikan kepada Bapak sekalian, minimal dari tanggal itu nanti kita sudah bisa membayangkan akan ada pemilu serentak di 2 waktu. Kemudian sesuai dengan tugas dari Bawaslu melalui forum ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk flashback atau berpikir ke belakang, merefleksi
pemilu 2019 kemarin apakah sudah bebas dari money politik ataukah money politik itu menjadi sebuah kebutuhan? Ya. Ini perlu dijawab. Pada pemilu 2019 kemarin, Bapak Ibu sekalian menjawab, apakah ada yang kemudian mendapatkan sameran atau money politik saat menjelang pemungutan suara? Banyak. Banyak. Ternyata tidak hanya ada, tapi banyak. Saya berharap melalui forum ini minimal bisa menggugah hati kita terkait dengan bahaya money politik. Salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktek politik uang. Karena apa? Karena money politik itu sudah diketahui bahayanya, cuma kita belum merasakan terhadap bahaya itu. Kalau bahasa kerennya adalah punya bahaya laten atau bahaya tersembunyi terkait dengan money politik. Di beberapa kesempatan saya perlu sampaikan bahwa kalau di kehidupan kita, money politik, orang yang memberikan uang itu selalu identik dengan orang baik, betul ya? Siapapun yang beri uang pasti identiknya adalah orang baik. Tapi dalam konteks berpolitik itu beda. Kita ada pengemis misalkan, kita memberikan uang, maka identiknya adalah orang melihatnya bahwa kita adalah orang baik. Tapi dalam politik beda. Seseorang memberikan uang untuk agar dirinya dipilih, itu tidak serta-merta menjadikan orang itu adalah orang baik. Jadi perlu diingat bahwa orang memberikan uang itu tidak selalu itu adalah orang baik. Dalam politik itu nanti berbeda cara berpikir. Meskipun ini belum ada penelitiannya, tapi ini juga sudah menjadi rahasia umum. Kita lihat daerah kita lah, daerah kita. Bahwa terkait dengan banyak pembangunan gitu ya, banyak pembangunan apapun itu selalu ada kaitan dengan money. Meskipun belum bisa dibuktikan ya, sampai dengan hari ini. Beberapa memang terbukti, tapi yang lain masih banyak belum terbukti. Nah, itu bisa saja korelasinya adalah karena untuk menjadi pemimpin daerah, calon pemimpin kabupaten, pemimpin di provinsi ataupun di RI, itu biayanya mahal. Biaya mahal dari mana? Padahal di undang-undang itu tidak ada persyaratan bahwa untuk menjadi seorang wakil rakyat itu harus punya uang sekian miliar, itu tidak ada syarat. Namun seringkali untuk mewujudkan kita menjadi seorang pemimpin itu butuh itu. Nah, kos terbesar saya meyakini adalah dari unsur money terkait dengan Komisi 2 terkait pembahasan undang-undang, sebagainya melalui Komisi Money Politik yang hampir menjadi sebuah budaya, betul ya? Artinya selalu mengartikan bahwa setiap ada pemilihan, baik pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan presiden, itu ceritanya selalu wani biru, betul ya? Wani biru. Saya ketemu kalah karo 100.000 kalah karo 100.000. Mau terus gitu ya. Itu seolah-olah sudah menjadi hal yang terjadi biasa di masyarakat kita. Saya berharap melalui forum ini bahwa sekalian tergugah hatinya, minimal dengan meyakini bahwa yang memberikan uang itu belum tentu orang baik. Dalam konteks politik, belum tentu orang baik. Yang kedua, panjenengan silakan dinilai. Kebetulan ini ada dari DPR RI, nanti diturunkan ke bawah ke provinsi sampai dengan DPRD kabupaten kota, DPD, termasuk nanti pimpinan-pimpinan kita di kabupaten dan provinsi. Silakan dinilai
forum 5 tahunan ini, forum pemilu ini itu menjadi hal yang paling efektif. Seseorang yang kemarin Bapak Ibu sekalian coblos, silakan dievaluasi di hati Bapak Ibu sekalian hari ini. Apakah mereka akan Bapak Ibu sekalian coblos lagi atau tidak? Kalau mau dicoblos pantas atau tidak? Apa sumbangsinya? Tolong dievaluasi. Kalau misalkan tidak pantas, tidak usah dicoblos. Apapun bahasanya. Bisa hadir di sini. Dan terima kasih kepada teman-teman Bawaslu RI yang memfasilitasi kita, termasuk dari Pak Agung Komisi 2, sehingga kami yang di Brebes, Bawaslu Kota Brebes, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini forum yang sangat spesial bagi kami. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara sosialisasi ini saya nyatakan juga. Kurang lebihnya itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf berkaitan keterlambatan terkait dengan banyak hal yang tidak sempurna kami sajikan. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berlama-lama, kita sambut Bapak Haji Agung Widantoro SHMSI. Berikan aplaus untuk beliau. Hadir semangat. Yang sebelah sana. Hadir semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Haji Wahono, beliau bukan hanya sekedar mantan camat di zamannya, tapi mantan camat yang berprestasi. Ya, alhamdulillah hari ini hadir bersama kawan-kawan yang kami hormati dan terima kasih baru berlalu di ruangan ini, kawan-kawan dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten, dan juga Pak Wakro selaku Ketua Bawaslu Kabupaten. Wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta saya, semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan menempuh jarak yang cukup jauh dan juga perjalanan yang cukup sulit, macet. Macetnya tentu juga karena ada halangan, bukan karena nggak ada alasan. Satu, banjir setanah longsor. Kemudian yang ketiga adalah halangan karena jalannya memang lubangnya berjalan-jalan atau jalannya berlubang-lubang. Dengan demikian maka kita bersyukur, ya, panjenengan punya wakil di pusat. Apa sih perlunya milih wakil rakyat? Apa perlunya milih presiden? Apa perlunya milih bupati? Negara ini harus ada yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, harus ada yang menampung harapan keinginan rakyat semuanya. Berapa jumlah penduduk kita? Sekarang sudah 200 juta lebih. Jadi panjenengan diminta partisipasinya untuk menentukan pilihan. Kenapa demikian? Berhati-hati memilih pemimpin, berhati-hati memilih wakil. Ya, kalau panjenengan keliru milih pemimpin, apalagi tadi ada money politik, ya, karena ini sawer pesta rakyat, koya rakyat kudu seneng gitu. Jadi, ya, di tonjong, mas Arab sawer bela, kayak dininyong wangi. Ya, kalau kita tergiur iming-iming, ya, kemudian kita takut datang ke TPS karena amang-amang, panjenengan akan merugi 5 tahun ke depan. Panjenengan akan rugi 5 tahun ke depan. Alhamdulillah.